Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara, selamat datang di Isi Hati Tuhan, di mana sama-sama kita akan membahas isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat saudara. Dan kita akan percaya sekali lagi ketika bicara tentang isi hati Tuhan, maka isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kita. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara yang selalu setia mengikuti seri khotbah isi Tuhan hari ini. Saya percaya ketika saudara selalu dibekali dengan firman Tuhan, selalu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar menjalani kehidupan kita, menjalani hari-hari kita, maka hari-hari saudara, kehidupan saudara pasti luar biasa dan menjadi hari-hari menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita dengan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih karena Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan isi hati-Mu yang Kau taruh di hati hamba-Mu. Jamah hati setiap jemaat-Mu Tuhan untuk siap menerima isi hati Tuhan. Hamba-Mu urapi, sucikan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya semua yang mendengarkan, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, isi Tuhan hari ini saudara merupakan kelanjutan dari kisah kita di episode sebelumnya saudara, tentang kisah para gembala, di mana ini sekali lagi sangat identik dengan Natal saudara. Kisah para gembala ini saudara adalah kisah yang seringkali yaitu ditampilkan di drama-drama Natal anak sekolah minggu. Kenapa? Karena sekali lagi ini kisah yang Natal banget saudara, dan pesan indah yang terkandung di dalamnya juga luar biasa. Kemarin di episode sebelumnya kita sudah membahas pesan Natal yang pertama, kita akan lanjut di pesan Natal yang kedua dari kisah ini saudara. Saya ajak saudara untuk sama-sama kita lihat di ayat yang ke-15 dan 16. Ayat 15 dan 16 dikatakan apa di sana, saya akan bacakan buat saudara. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan, kabar sukacita ini gambaran panggilan Tuhan. Itu bukan hanya para gembala saudara. Herodes menerima panggilan itu, saudara menerima kabar itu saudara. Kemudian para orang-orang Farisi, ahli Taurat juga mendengar hal itu. Bahkan saya mau bilang saudara, mereka juga adalah orang-orang yang justru sangat tahu betul tentang nubuatan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat Mesias. Akan tetapi kalau kita lihat saudara, Herodes ketika dengar tentang kabar sukacita, gambaran tentang panggilan Tuhan itu saudara, dia justru marah-marah saudara. Dia justru insecure saudara. Ketika bicara tentang orang Farisi, ahli Taurat, mereka justru cuek saudara. Mereka tidak meresponi panggilan Tuhan. Mereka tidak meresponi kabar sukacita itu saudara. Berbeda dengan para gembala, ketika mereka menerima kabar sukacita itu, mereka langsung meresponi, mereka langsung yaitu datang. Dikatakan ayat 16, mereka cepat-cepat untuk menjumpai bayi Tuhan Yesus Juru Selamat Mesias itu saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ini bicara tentang panggilan Tuhan. Dari begitu banyak orang yang menerima panggilan Tuhan, hanya beberapa saja di antaranya adalah para gembala yang meresponi panggilan Tuhan. Saya mau bilang saudara, banyak di antara kita seringkali ada pada posisi orang-orang yang kedua, di mana ketika menerima panggilan Tuhan, banyak di antara kita terlalu cuek saudara. Kita terlalu yaitu fokus kepada hal yang lain, kita terlalu memikirkan hal yang lain, dan akhirnya apa? Melupakan, mengesampingkan panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kadang-kadang banyak anak muda yang berpikir, udahlah nanti aja udah tua baru responi panggilan Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan dalam kehidupan setiap kita. So pastikan ketika panggilan Tuhan datang dalam kehidupanmu, belajar dari kisah pesan Natal orang Majus ini saudara, langsung cepat-cepat responi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Setiap hari Tuhan memanggil setiap kita melalui firman yang saudara dengar, melalui renungan isi Tuhan ini yang saudara dengar, melalui mungkin lagu rohani yang tiba-tiba terdengar di telinga saudara, melalui konten-konten yang muncul di sosial media saudara.
Saya mau bilang, saudara, Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk memanggil saudara dan saya. Dan saya mau bilang, panggilan itu adalah panggilan yang indah, panggilan yang luar biasa. Jangan cuek, responi panggilan Tuhan itu dengan datang pada Tuhan. Responi panggilan itu dengan apa? Bersujud di kaki Tuhan. Dan percayalah, hidupmu pasti indah, hidupmu pasti luar biasa. Dan kapanpun waktu Tuhan dalam kehidupan kita, kita layak menerima kerajaan sorga yang Tuhan siapkan. Haleluya. Demikian isi Tuhan hari ini. Mari terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.